Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanno, NPM akhir 138. Kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya di bahasa pemrograman satu. Ini saya membuat mesin kasir, burger, dan fried chicken. Ini saya menggunakan Java Swing atau Baron. Di sini saya sambil menjelaskan source code-nya ya. Pertama-tama untuk Java Swing itu kita perlu membutuhkan J-Option Pane, itu untuk menampilkan GUI-nya. Jadi kayak combo box ini itu harus mengimport package J-Option. Lalu ada table default ini ya, menampilkan tabel di dalam GUI-nya. Lalu ada package date format, itu untuk tanggal. Jadi ketika kita pencet itu keluar GUI kayak gini. Lalu ada package number format itu untuk memformat sebuah bilangan sesuai konvensional yang kita inginkan. Lalu date itu sama ya, seperti yang tadi, tanggal. Lalu kita langsung aja. Di sini pertama-tama saya memanggil number format itu untuk memformat angka menjadi seperti yang kita inginkan. Di sini saya language-nya, bahasanya memilih Indonesia, dan kotanya juga Indonesia, sehingga ketika kita menulis 1000 itu tidak hanya 1000 tetapi 1.000. Jadi ada pemisah dari angka gitu. Kalau kita memanggil metode variabel total barang, nanti kita jelaskan di bawah. Pertama-tama kita menggunakan private void action perform. Action perform ini menanggapi respon dari pengguna ketika ada masukan ya. Seperti jika kita mencet seperti ini, itu maka akan menampilkan apa perintahnya gitu. Di sini objek selected item itu variabel cp pilih, item yang dipilih maka akan tersimpan di variabel selected item itu agar bisa dibaca ke string. Jadi seperti semisal ketika ini, jika selected item equals fried chicken, itu maka akan menampilkan akan menjalankan kode-kode di bawah ini, fried chicken. Nah, maka variabel cp varian di sini itu akan add item, menambahkan item, pilih, crispy, lava, dan cheese. Fungsi dari cp varian remove all item ini digunakan untuk mencegah terjadinya duplikasi ya, atau double tumpuan gitu di dalam ini. Jadi ketika kita memilih fried chicken lagi, itu tidak ada tumpukan dari pilihan sebelum-sebelumnya. Lalu ini sama saja sama yang di atas. Lalu ketika kita tidak memilih dari fried chicken ataupun burger, di sini kita kan ada pilihan pilih, itu maka akan menghilangkan pilihan varian dan ukuran di sini. Lalu harga itu juga akan dihilangkan, terus quantity juga akan dihilangkan, dan jumlah barang itu akan di set text-nya jadi blank ya, jadi kosong. Lalu ini hitung, tapi nanti saja kita ke variannya, lanjut ke varian dulu. Nah, ini tadi kan sudah ke ini ya, menu ya, misalnya burger. Nah, ini sama saja, pilihan dari variabel varian ini disimpan di
variabel selected item dahulu. Lalu kita membuat kondisi ketika selected item tadi tidak sama dengan 0 atau kosong, itu maka akan menjalankan if selanjutnya. Jadi buat apa kita harus membuat kondisi seperti ini? Jadi ketika kita menunggu dahulu pilihan variannya itu terisi dahulu, baru ukurannya kita tampilkan. Gitu. Kalau tidak menggunakan kondisi tersebut, nanti error programnya. Jadi sebelum kita pilih itu nanti udah keluar dahulu. Nah, lalu sama saja seperti sebelumnya, ketika kita memilih crispy, itu maka akan mengeluarkan menambahkan item release like wing segala macam. Nah, ini sama saja remove all item kalau kita pilih crispy seperti yang di atas ya, biar tidak terjadi penumpukan. Lalu nah ini, nah jadi pada baris kode ini digunakan untuk mengset ini ya, harga di sini sama seperti sebelumnya. Pilihannya ukuran tadi disimpan di string UK atau ukuran itu sama. Jika ukuran tidak sama dengan 0 atau kosong, maka akan mendapatkan perintah if selanjutnya. Jika kita memilih ini burger ya, contohnya burger beef. Nah, jika kita memilih small di sini, maka nanti akan menampilkan di variabel txt harga itu 15.000. Nah, NF format ini tadi yang buat format itu gunanya biar ada titik kayak gini. Jadi kan di sini kan cuma 15.000 tanpa titik. Tapi dengan menggunakan fungsi NF format itu otomatis langsung dipisahkan di 15 titik ribu gitu. Sama seperti sebelumnya, kalau kita misalnya 2 kita pencet small lagi, itu pasti bakal kosong karena ini txt gty set text-nya blank setiap kita memilih. Ini kita lanjut ke private void dihitung action perform. Jadi variabel dihitung itu saya masukkan ke sebelah sini ya. Ini kita memberi kondisi jika tanggal tanggal ini masih kosong 0, itu maka akan menampilkan message dialog berupa warning message yang berisikan disuruh memasukkan tanggal. Jadi misal kita langsung ini udah, mari kita submit. Nah, ini kan tanggal kan masih kosong, jadi kita menampilkan message box di sini, sehingga ini harus diisi terlebih dahulu baru bisa disubmit. Nah, lalu jika teks di quantity di sini sama dengan blank atau kosong, itu maka tidak akan melakukan apa-apa. Jadi tidak ada masuk ke tabel. Lalu ini fungsinya itu memasukkan semua item di combo box ini itu masuk ke tabel ini. Jadi masing-masing tabel ini dimasukkan menu, pilih varian di varian itu. Ini kita menggunakan array ya. Di sini ada 8 array. Indeks yang ke-1, indeks 1 ya, itu diisi oleh tanggal. Tanggal itu didapatkan dari J tanggal. J tanggal itu ini variabel J tanggal ya. Get date itu dapatkan tanggalnya. Lalu indeks kedua
diisi oleh variabel db pilih. Db pilih itu yang menu, lalu seterusnya. Nah, indeks yang ke-0 itu kan nomor. Itu kita isi dengan ini, menggunakan loop. Nah, jadi uh, kita menggunakan loop i lebih, jika i lebih kecil dari maka uh, string no itu akan menambahkan valuenya, nilainya, kalinya itu i tambah satu, ini kan nol di satu, jadi dimulai dari satu gitu. Dan terus tambah terus, dan ini letak menaruh indeks pada kolom tabel ya, row i, row i dan kolom nol, kan, dan row-nya i itu akan bertambah seiring kita menekan submit. Lalu ini digunakan untuk ukuran tinggi dari setiap barisan tabel. Lalu total harga ini memanggil fungsi dari total harga dapat baris 984. Nah, ini total harga. Jadi total harga ini akan ditampilkan di ini ya, total akhir. Ya, jadi kita menggunakan loop i lebih kecil dari tabel titik get row count itu mendapatkan isi objek dalam tabelnya, dan subtotal itu tambah sama dengan integer parse int string tabel get value. Jadi kita integer parse ini itu dibuat merubah suatu tipe data menjadi integer. Jadi yang sebelumnya string menjadi integer, sehingga kita bisa melakukan penjumlahan di sini. Dan kita mendapatkan isinya itu dari row i kolom 7. Kolom 7 itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dari total ini. Nah, itu terus replace titik menjadi blank. Jadi sebelumnya kan ada titik, kalau kita masukkan ini, nah itu kan ada titik. Kita replace menjadi blank agar bisa ditambahkan, bisa dilakukan operasi penjumlahan. Lalu, nah di xt total ini akan menampilkan subtotal tadi yang atas tadi. Xt total itu yang ini, dan label harga itu yang ini. Oke, lalu nah bayar sekarang. Ini nunggu tombol bayar ada aksi ya. Di sini ini tombol bayarnya. Pertama-tama sama seperti yang tadi, itu kita merubah tipe data dulu menjadi integer sehingga bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Jika total bayar lebih besar dari total harga, maka dia akan melakukan operasi pengurangan ya, yaitu kita pertama-tama menggunakan variabel kembalian disimpan sama dengan total bayar dikurangi total harga. Ini total harga dan ini total bayar 40.000. Ini kita bisa menggunakan titik atau enggak. Nah, lalu di XT kembalian di sini itu akan mengset teksnya diisi dengan kembalian tadi ini.
variabel kembalian taruh di variabel dari kembalian. Nah, kayak ini kembalinya kan 10.000 sudah benar. Jika uang tidak cukup, jika total bayar lebih kecil dari total harga, maka teks di kembalian ini akan menampilkan teks uang Anda tidak cukup. Seperti ini. Saya bahas dulu ya. Nah, kita misalnya 10.000, ya. Nah, itu uang Anda tidak cukup. So, kita masukkan nominal yang benar. Nah, jadi 1.000 kembali 1.000 gitu. Lalu ini total barang itu dipanggil di atas tadi yang pertama ya, di sini. Nah, total barang itu fungsinya yaitu ketika quantity diisi, itu maka akan uh, langsung merespon. Nih, jika jika quantity di sini sama dengan blank ya, maka uh, txt harga ini itu maka akan dikalikan 0. Jadi ketika kita memilih kayak gini, kan 18.000. Kalau kita biarkan blank itu maka akan dikalikan 0. Gitu. Nah, jika tidak, maka txt harga ini itu akan dikalikan dengan quantity. Dan hasil ini akan dimunculkan di dalam variabel txt jumlah barang. Kita lihat tahu itu. Nah, kalau kita kosong itu kan berarti kan dikalikan kosong ya. Nah, kalau kita isi, nah, itu akan mengkalikan txt harga dengan kuantitas tadi. Lalu kita ada metode clear ya, yang dimana itu nanti kita panggil di clear action. Itu adalah tombol di ini clear ini. Jadi apa saja isi metodenya itu isi metodenya itu untuk mengset semua itu menjadi blank ya. Jadi kalau kita mencet clear itu jadi semula dari awal. Ini set text blank, jumlah barang set text blank, segala macam. Dan ini CP pilih satu itu tetap menjadi pilih ya. Misalnya kan dia awal, jadi tidak kita kosongkan. Lalu ada default table mode, table total. Nah, ini ketika tombol clear-nya kita pencet, maka tabel yang di sini itu kita mengset row-nya itu menjadi 0, dari kosong. Kalau saja kita bisa lihat kita bayar dari sekian penjelasan proyek akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.